Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat, hari yang berkah, ya. Sambil naik kopi di NA Coffee Landemen, espresso Piberi, kopi jantan. Rasanya memang jantan. Hari ini kita coba berbicara tentang kondisi terkini. Ada dua event besar yang kita hadapi yang akan mempengaruhi situasi perekonomian kita dan otomatis akan berdampak pada UMKM, ya. Karena yang paling cepat dampaknya adalah pada UMKM. Event pertama yang awal ini di bulan ini tanggal 14, ya, adalah event besar bagi negara ini, pemilihan umum, ya. Masing-masing sebenarnya sudah tahu siapa presiden pilihannya, ya. Jadi dengan membawa ketenangan dan menjaga situasi, ya, datang ke TPS tinggal nyoblos, tidak perlu ribut-ribut sehingga harus mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia yang otomatis akan menggejolakkan harga-harga. Dan untuk legislatif juga tentu kita sudah tahu siapa legislatif yang mendukung UMKM. Jadi tidak perlu bergejolak, ya, karena akan berefek langsung pada harga-harga, pada ekonomi, ya, berefek langsung pada UMKM, ya. Nah, event kedua adalah kita alhamdulillah menyambut bulan puasa, dan insya Allah izinkan kita masuk ke dalam bulan puasa ini, ya, untuk beribadah, ya, mudah-mudahan dapat ibadah yang terbaik dari tahun ke tahun, dan ini juga peluang pasar bagi teman-teman UMKM. Namun selalunya ketika masuk ke dalam event besar ini selalu selalu diikuti oleh kenaikan harga-harga. Jadi bulan puasa belum sampai, harga sudah berlomba-lomba untuk naik, sehingga terkadang bagi teman-teman UMKM yang menyambut bulan puasa dengan produk-produk berbuka puasa dan produk lainnya mendapat sedikit kesusahan, ya, karena selisih harga, ya, karena harga bahan baku naik, namun harga jual susah dinaikkan karena terlalu dinaikkan mengakibatkan tidak ada pembelinya. Bagi kondisi kita ekonomi sekarang tidak sedang baik-baik saja, itu juga akan menjadi pemicu, ya. Dijaga kestabilan pada saat pemilu, ya, dan mudah-mudahan pada Ramadan kali ini juga akan terjaga ekonomi kita dengan meningkatkan kesabaran. Ada beberapa kiat sebenarnya dalam mensiasati daripada kenaikan harga-harga. Ya, memang, ya, susah rasanya kalau misalnya harga minyak goreng naik, ya, lalu penjual pisang goreng, ya, menjual menjadi pisang rebus, ya, mungkin terlalu drastis, ya, ya, tentu ada cara-cara lain dalam mensiasati, ya, dari sisi bahan baku,
ya, atau dari sisi pasar atau dari sisi produk itu sendiri untuk kita siasati. Jadi tidak mesti harus kita mengalami shock. Ya. Nah, ini memang setiap tahun begitu. Nah, kali ini didampingi dengan pemilu. Ya, kita doakan bersama pemilu akan berjalan baik-baik saja. Ya, dan insya Allah sukses dalam masa pergantian kepemimpinan, ya. Nah, bagaimana caranya? Misalnya kita dari sisi bahan baku, ya. Mungkin sudah saatnya kita juga mencari bahan baku atau pasokan bahan baku yang lebih murah, jadi langsung ya kepada produsernya, sehingga kita dapatkan. Ya, selain kalau memang kita punya modal banyak, kita bisa stokkan dari sekarang. Ketika harga-harga masih di harga pasar atau harga di bawah pasar, kita bisa menyimpannya untuk keperluan Ramadan. Jika bagi yang tidak punya modal yang cukup, tentu kita mencari sumber-sumber atau berkolaborasi, kolaps dengan teman-teman yang lain, sehingga kita mempunyai daya beli bahan baku yang lebih bagus dan lebih kuat daripada usaha-usaha yang sejenis, misalnya tepung, minyak goreng, gula, ya. Ini komponen-komponen yang sering naik, ya, sehingga kita perlu siasati. Jadi bisa berkolaborasi, kita bisa stokkan atau beli bersama sehingga harga lebih murah karena jumlah yang dibeli yang besar. Ya, jadi sering bahan baku kita menjadi masalah. Nah, kalau harga naik masih mungkin kita coba selesaikan. Namun bagaimana kalau produknya hilang? Karena ketergantungan kita dengan pihak lain, ya, sehingga terkadang produk kita hilang di pasaran karena diutamakan di daerah produsen itu sendiri, di provinsi itu sendiri, sehingga tidak bisa dikirim ke yang lain. Ya, karena kita di Aceh ini tidak banyak usaha-usaha yang produktif. Ya, tidak banyak produk-produk produsen yang atau usaha-usaha yang produktif. Lebih banyak di sektor perdagangan. Ini juga mengkhawatirkan kita sebenarnya. Sehingga ketergantungan kita dengan pihak ketiga sangat tinggi, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, apakah jalan terputus karena bencana alam atau hal-hal yang lain, ya, bisa jadi produk yang kita butuhkan tidak ada di pasar kita. Ya, sehingga masa pandemi pernah terjadi dengan kasus gula. Ya, ternyata gula tidak sampai ke Aceh karena di daerah lain, daerah-daerah yang dekat dengan produksinya justru lebih butuh, sehingga diutamakan dulu daerah-daerah yang dekat dengan produsennya. Jadi ini ya, berbahaya sebenarnya dari ekonomi. Di komponen-komponen tertentu, komponen-komponen yang strategis, sepatutnya kita harus mampu memproduksi sendiri. Di bahan baku ini menjadi isu penting dalam penggantian harga, ya, dalam inflasi negara, ya, yang agak sepele, ya. Di pemerintah harus lebih banyak memperhatikan tumbuhnya produsen-produsen yang produktif, yang tidak hanya mampu berdagang. Yang kedua, dari produsen-produsen produktif harus memperbanyak lokal konten, ya. Jadi sifatnya produk itu dihasilkan dari bahan baku yang ada di daerah tersebut, bukan justru mendatangkan dari daerah lain. Ya, contoh lain misalnya beras, ya. Padi kita di beberapa kabupaten kota sudah swasembada, ya.
sudah luar biasa produksinya. Namun apa yang kita lihat adalah ketika panen padi ternyata padinya dijual keluar, tidak beredar di lokal, ya. Jadi lumbung-lumbung padi tidak ada di lokal. Ya, kalau ada sedikit lah. Kalau dulu di setiap kabupaten kota, malah di beberapa desa ada lumbung padi, ada pabrik kecil, ya, pabrik mini, ya, yang mana masyarakat meletakkan mendeposit padi tersebut kapan